Resensi. Resensi adalah kegiatan mengulas suatu buku. Dengan adanya resensi, kita dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang nilai dan kualitas suatu buku. Apakah buku itu layak untuk dipublikasikan? Nah, pada materi kali ini kita akan belajar tentang resensi melalui menilai karya melalui resensi. Bersama saya Ibu Nova Widya Silalahi. Pengertian resensi. Resensi di sini adalah tulisan tentang informasi buku baru atau bentuk lain sebagai pertimbangan kelayakan bagi pembacanya. Dalam KBBI, resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan tentang buku atau ulasan. Nah, garis kerah mengatakan suatu tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah hasil karya atau buku. Di sini kita lihat asal dari kata resensi. Nah, resensi berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata kerja revider atau recensor. Artinya melihat kembali, menimbang atau menilai. Atau dia dari bahasa Belanda yaitu resensi. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah review. Baik, kita masuk ke dalam tujuan resensi. Nah, Ibu akan memberikan pengertiannya. Di sini maksudnya yang pertama adalah memberikan informasi atau pemahaman yang mendalam dari apa yang ada dalam buku tersebut. Lalu yang kedua, mengajak pembaca untuk berpikir, merenungkan, mendiskusikan apa problema yang muncul dalam buku tersebut. Lalu yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada pembaca apakah buku itu pantas untuk mendapatkan sambutan dari masyarakat atau tidak. Nah, yang keempat, setelah mengetahui definisi serta tujuan dari resensi yang dibuat oleh resentator, kira-kira apa unsur yang terkandung di dalam resensi. Nah, itu akan kita bahas pada slide yang berikutnya. Sebelum kita masuk ke unsur-unsur resensi, mari kita ketahui dahulu apa itu manfaat dari resensi. Nah, di sini ada 4 Ibu buat manfaat dari resensi. Baik, kita masuk ke dalam unsur-unsur resensi. Mari kita bahas satu persatu. Yang A, membuat judul resensi. Nah, judul resensi dibuat harus semenarik mungkin dan benar-benar dapat menjiwai seluruh inti dari tulisan. Judul juga bisa dibuat seusai resensi yang dibuat selesai. Judul resensi harus selaras dengan isi resensi. Lalu yang B, menyusun data buku. Cara menyusun data buku diantaranya, yang pertama ada judul buku. Lalu yang kedua nama pengarang. Nah, dalam nama pengarang ini semua orang yang terlibat dalam penulisan buku yang diresensi. Lalu yang ketiga penerbit buku. Yang keempat tahun terbit. Yang kelima cetakan keberapa dan ketebalan buku. Nah, nanti ada juga beberapa yang harus kita tambahkan, tapi itu sesuai dengan buku yang akan kita resensi. Lalu yang C, membuat pembukaan. Nah, yang dimulai dari perkenalan atau siapa nama pengarangnya, karya-karyanya, dan prestasinya. Membandingkan dengan buku yang sama, baik yang sudah ditulis oleh pengarang sendiri ataupun oleh pengarang lain. Memaparkan tentang sosok si pengarang. Mengulas sedikit tentang keunikan buku. Lalu merumuskan tema buku. Memberikan kesan buku. Mengenalkan penerbit, membuat pertanyaan, dan membuka dialog atau diskusi. Nah, yang berikutnya di sini kita masuk ke tubuh atau isi pernyataan resensi buku. Nah, di sini isi berupa pernyataan resensi dari sebuah buku dan biasanya terdiri dari sinopsis atau ulasan singkat tentang poin utama dari isi buku dan kelebihan serta kelemahan isi buku. Lalu yang terakhir membuat penutup resensi buku. Nah, di sini biasanya penutup menggunakan bahasa penekanan tentang pentingnya buku itu.
agar dimiliki oleh siapa dan mengapa harus memiliki atau membaca buku ini. Adapun pembuat resensi disebut dengan resentator. Sebelum meresensi, resentator haruslah membaca terlebih dahulu tentang buku yang akan diresensi. Kita masuk ke dalam kaidah kebahasaan teks resensi. Mari kita bahas satu persatu. Ada konjungsi penerang. Konjungsi penerang adalah sebagai kata penghubung yang bisa kita jumpai pada setiap kalimat. Dalam bahasa Indonesia, kata konjungsi sangat berguna untuk menyatukan induk kalimat dan anak kalimat. Contohnya di situ adalah merupakan, bahwa, adalah, yaitu. Nah, ini dia contohnya. Yang kedua ada konjungsi temporal. Nah, di sini pengertiannya adalah sebagai kata penghubung yang menjadi penghubung antara dua kejadian dalam waktu yang berbeda. Contohnya saat, tiba-tiba, akhirnya, sesudah, setelah, ketika, dan lain-lain. Nah, ini dia contohnya dalam resensi. Yang ketiga ada konjungsi kausal. Konjungsi kausal merupakan suatu kata penghubung yang menunjukkan sebab dan akibat. Contoh, karena, sebab, oleh karena itu, oleh sebab itu. Nah, ini dia contohnya. Yang kelima ada verba material. Verba material adalah kata kerja yang didasarkan pada tindakan fisik yang dapat dilihat dan dirasakan oleh manusia. Contoh, dilakukan, menyusun, menemui, ditelantarkan, melanjutkan, membuat, membaca, menceritakan, menulis, memukul, dan lain-lain. Nah, ini dia contoh dari verba materia. Sekian pembahasan kita mengenai materi menilai karya melalui resensi. Nah, ini masih materi mendasar dari resensi. Pertemuan berikutnya kita akan membahasnya lebih mendalam lagi. Terima kasih dan salam sehat.